这样吧。我去赚钱了，你要乖乖的。哎，谢谢。接下来还要一起工作很长时间呢。Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya One Trisna Story. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Di video ini, Wawan akan melanjutkan pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 16. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Chapter sebelumnya, Momoy sedang bekerja di lokasi syuting guna untuk pengambilan syuting iklan, diminta oleh direktur agensi Lee Chun untuk membawa Lee Chun pergi ke ruangan rias karena direktur agensi Lee Chun kesal atas sikap Lee Chun yang ketika menyapa sutradara, Lee Chun berlaku tidak sopan yang mengakibatkan si sutradara marah kepada Lee Chun. Di ruangan rias, direktur agensi menyuruh Momo dan si tukang rias untuk keluar karena direktur agensi ingin berbicara kepada Lee Chun. Momo yang tidak jauh dari tempat rias mendengar direktur agensi memarahi Lee Chun. Mendengar obrolan tersebut, membuat Momo ikutan kesal karena si direktur agensi seperti meremehkan Momo yang hanyalah seorang pekerja magang. Saatnya syuting iklan akan dimulai. Melihat Lee Chun yang keluar dari ruangan rias, membuat Momo terpanah dengan kegantengan si aktor. Setelah dimarahi direktur agensi, Lee Chun menyapa sutradara dengan bersikap sopan. Syuting iklan pun dimulai. Momo kembali memperhatikan Lee Chun yang sedang berakting mengetik. Momo yang terus memperhatikan Lee Chun melihat ketikan Lee Chun yang mengetik "Aku sangat bosan." Tersenyumlah Momo. Di rumah, Wei masih menunggu pesan balasan dari Momo yang tak kunjung dibalas Momo. Terus menunggu pesan, Wei pun lalu makan sendirian. Di lokasi syuting, Momo juga bersiap-siap untuk makan. Namun berbeda dengan Wei, Momo makan ditemani oleh Lee Chun. Selesai jam istirahat, syuting kembali dimulai lagi. Tiba-tiba ketika sedang syuting, terdengar suara ponsel berbunyi. Sutradara pun kesal, lalu menanyakan ponsel siapa yang berbunyi. Semua orang melihat ponsel masing-masing, termasuk Momo yang lega setelah mengecek ponselnya bukan ponsel milik Momo yang berbunyi. Ternyata ponsel yang berbunyi adalah milik Lee Chun yang berada di jaket Lee Chun sedang dipegang oleh Momo. Merasa mengganggu syuting, dengan cepat Momo meminta maaf lalu pergi keluar untuk mengecek ponsel Lee Chun. Setelah selesai mengecek ponsel Lee Chun, Momo mengambil kesempatan ini untuk melihat ponsel Momo. Momo nampak senang mendapati pesan dari Wei. Begitupun juga Wei dan nampak senang menerima pesan balasan dari Momo. Wei yang ingin bertemu dengan Momo mencari alasan agar Wei dapat pergi ke tempat lokasi Momo bekerja. Momo, apakah ada barang yang Momo lupa bawa? Wei bisa membawanya. Momo yang juga ingin Wei pergi ke tempat kerja Momo. Tiba-tiba Momo teringat meminta Wei membawa sebuah amplop yang Momo letakkan di atas meja kamar Momo. Wei pun lalu mengambil amplopnya. Amplop tersebut berisi foto Lee Chun milik Suci yang dititipkan oleh Suci kepada Momo untuk mendapatkan tanda tangan dari Lee Chun. Wei yang telah sampai di lokasi tempat Momo bekerja memberitahu Momo melalui pesan bahwa Wei telah sampai. Direktur agensi yang melihat Wei begitu tampan menyapa Wei dan menawarkan Wei untuk menjadi seorang aktor. Namun Wei yang tidak tertarik menjadi seorang aktor menolak tawaran dari direktur agensi tersebut. Wei yang melihat Momo yang telah keluar tidak lagi mempedulikan si agensi dengan segera memanggil Momo. Wei yang kembali dari membeli minuman melihat Momo yang tertidur. Momo yang telah bangun, Wei berinisiatif mendekati Momo meminjamkan bahunya untuk dijadikan sandara Momo tidur. Momo yang tidak mengerti maksud Wei mengira bahu Wei pegal. Mengira bahu Wei pegal, Momo lalu ingin membantu memijat bahu Wei biarpun kondisi Momo sekarang sedang kelelahan. Momo yang tidak mengerti maksud Wei segera menarik tubuh Momo agar dapat bersandar ke bahu Wei dan menyuruh Momo untuk beristirahat sebentar. Momo yang tidur dengan nyenyaknya tiba-tiba kaget lalu terbangun karena bunyi suara ponsel yang berdering. Direktur agensi memanggil Momo, menyuruh Momo segera ke ruangan rias. Direktur agensi memanggil Momo untuk memberitahu Momo bahwa baju yang disiapkan oleh perusahaan Momo terlalu kecil untuk dipakai Lee Chun.
Tidak ada pakaian yang cocok untuk Lee Chun. Momo tiba-tiba teringat dengan Wei Yi. Segera mencari Wei Yi. Yang untungnya Wei Yi belum pergi dari lokasi tempat kerja Momo. Wei Yi yang belum pergi karena Wei Yi lupa memberikan amplop yang sebelumnya Momo meminta Wei Yi untuk membawanya. Panik Momo, tidak lagi peduli dengan amplop tersebut. Momo dengan segera meminta Wei Yi melepaskan mantel Wei Yi untuk dipakai Lee Chun. Karena Momo tidak mengambil amplopnya, Wei Yi meletakkan amplop tersebut di saku mantel Wei Yi, lalu membuka mantel dan memberikan mantelnya kepada Momo. Dengan segera, Momo pergi ke ruangan rias untuk membawa mantelnya kepada Lee Chun. Setelah dipakai Lee Chun, direktur agensi mengeluh mantelnya sangat biasa. Momo yang melihat Lee Chun memakai mantelnya bergumam, sangat biasa, tapi tadi dipakai Wei Yi bagus. Biarpun direktur agensi tidak menyukai mantelnya, namun karena usaha dari Momo, Lee Chun mau memakai mantel tersebut. Di ruangan istirahat, Lee Chun yang sedang melihat naskah bersama Momo meminta kru memberikan Lee Chun kopi karena cuaca sedang sangat dingin. Momo yang mendengar Lee Chun mengatakan, hari ini sangat dingin, Momo tiba-tiba teringat dengan Wei Yi yang berada di luar tanpa menggunakan mantel. Dengan segera, Momo minjam jaket Lee Chun, membawa jaketnya untuk dipakai Wei Yi. Syuting pun dimulai. Ternyata syuting kembali harus diulang karena sutradara mendapati ada sesuatu di saku mantel yang Lee Chun pakai. Action! Akhirnya syuting selesai juga tanpa ada kendala lagi. Momo lalu menghampiri Lee Chun untuk menyeru Lee Chun menunggu sebentar. Momo akan mengambil jaket Lee Chun dulu. Lee Chun menghentikan Momo untuk menanyai perihal tentang isi amplop yang bertuliskan, "Tolong dapatkan tanda tangan suami masa depanku dari istri Lee Chun." Lee Chun salah paham, mengira Momo yang ingin meminta tantangan Lee Chun. Menunggu terlalu lama di luar, Wei lalu masuk ke ruangan syuting. Dari kejauhan, Wei cemburu melihat Momo yang asik mengobrol dengan seorang pria. Selesai permasalahan si amplop, Lee Chun yang disuruh oleh kru untuk mengganti pakaiannya, Momo lalu mengambil mantel tersebut, berlari untuk menukarkan mantel kepunyaan Wei dan jaket kepunyaan Lee Chun. Semakin cemburulah Wei Yi melihat Momo yang masih asik mengobrol dengan Lee Chun. Tidak ingin melihat lagi keasikan obrolan tersebut, Wei lalu berniat pergi. Sambil berlari, Momo merangkul tangan Wei Yi mengajak Wei Yi pergi. Karena rangkulan Momo tersebut, Wei Yi tidak cemburu lagi, langsung mengajak Momo pergi untuk berkencan. Di mana Momo dan Wei Yi berkencan, menurut penelusuran internet, tempat yang wajib untuk dijadikan tempat berkencan adalah tempat pembelanjaan. Acara kencan pun dimulai dengan membeli minuman dan meminumnya saling bergantian. Setelah minum, lalu mencoba pakaian. Lanjut ke tempat bermain. Terlihat Momo yang sangat ingin memainkan permainan bola-bola ini. Namun di permainan bola-bola ini hanya dikhususkan untuk anak kecil. Jika Momo dan Wei ingin bermain permainan ini, Momo dan Wei harusnya menjadi orang tua. Bukan Wei namanya jika tidak banyak ide. Wei pergi mencari anak kecil, mendapati seorang anak yang neneknya adalah seorang pembesi dari tempat pembelanjaan tersebut. Untuk meyakinkan si nenek, Wei memberikan data-data Wei beserta dompet Wei, yang akhirnya si nenek menyetujui Wei membawa cucunya bermain permainan bola-bola ini. Kagetlah Momo melihat Wei yang kembali sambil menggendong anak kecil. Momo yang senang bersiap-siap memasuki area permainan. Di kamar asrama, Wangsan yang masih galau menghubungi Meng Lu untuk curhat kepada Meng Lu mengenai pertengkarannya dengan Fu Fei. Namun Meng Lu yang sedang asik berkencan dengan Ake tidak bisa mendengar curhatan Wangsan. Tidak bisa curhat dengan Meng Lu, Wangsan lalu menghampiri Niu Niu. Lagi-lagi, Niu Niu menolak mendengar curhatan Wangsan karena Niu sedang asik bermain game online. Harapan terakhir Wangsan adalah Momo. Momo yang tidak bisa dihubungi, Wangsan lalu mengirim pesan. Selesai mengirim pesan, Wangsan melihat status postingan Fu Fei. Fu Fei membuat status agar Wangsan dapat melihat status Fu Fei, mencari Fu Fei lalu meminta maaf kepada Fu Fei duluan. Sampai satu momen ketika asik bermain, Momo mempunyai ide menyuruh anak-anak mengubur Wei Yi menggunakan bola-bola tersebut. Lalu Momo juga bersembunyi dengan menguburkan diri Momo sendiri untuk dapat dicari Wei Yi. Sembari mencari, Wei berhasil menemukan Momo dari jejak baju yang terlihat
tidak terkubur. Sudah berhasil menemukan Momo, Wei lalu menarik kaki Momo. Ketika menarik Momo, inilah yang terjadi. Tiba-tiba bola besar jatuh menimpa Wei. Di dalam bus, Wangsan melihat pesan yang belum juga dibalas Momo. Bermain telah selesai, lanjut kencan ke tempat cetak foto. Momo yang ingin mencetak foto, Wei mengira Momo mencetak foto Momo dan Wei. Ternyata, Momo mencetak foto kucing milik Chole yang dipelihara Momo sebelumnya. Senanglah Wei karena Momo mengajak Wei mencetak foto mereka berdua. Baru saja senang, Wei kembali kecewa mendapati Momo yang tidak memiliki foto mereka berdua di ponsel Momo. Momo yang melihat ponsel akhirnya melihat pesan Wangsan. Sedangkan Wei mencetak foto Momo dan Wei yang sedang berfoto berdua, lalu menunjukkan hasil cetaknya kepada Momo. Fokus dengan foto, Momo melupakan pesan Wangsan. Selesai foto, Kencan kembali lanjut ke tempat makan. Ketika makan, suasana tiba-tiba hening dan canggung. Momo yang melihat kondisi ini lalu mengajak Wei bermain permainan kertas, gunting, dan batu. Yang kalah, hukumannya adalah memakan cabai. Di permainan ini, Wei terus-terusan kalah dari Momo. Karena kalah, Wei harus menerima hukuman memakan cabai. Namun Wei menolak hukuman memakan cabai karena Wei tidak bisa memakan makanan yang pedas. Hukuman pun dialihkan. Wei harus berusaha untuk merayu Momo. Inilah yang dilakukan seorang fisikawan yang jenius ketika merayu pacarnya. 人家不想吃，人家不想吃，人家不想吃了。 Selesai kencan, saatnya pulang. Sebelum pulang, Kencan direncanakan berlanjut di rumah dengan menonton film horor sambil minum bir. Lagi-lagi, rencana tidak selalu sesuai dengan keinginan. Rencana lanjut kencan di rumah gagal karena kedatangan Wangsan yang menunggu di pintu rumah Wei. Di ruang tamu, dengan suasana yang canggung, Wei memberi kode kepada Momo, menyuruh Momo mencari alasan agar Wangsan bisa pergi dari rumah Wei. Bukan mencari alasan agar Wangsan bisa pergi, Momo malah mengajak Wangsan mau ngobrol di kamar Momo. Di kamar, Wangsan bercerita namun Momo tidak fokus mendengar curhatan Wangsan. Momo mendapat pesan dari Wei. Momo, kapan Wangsan pergi? Wangsan yang melihat Momo bermain ponsel lalu memanggil Momo dan kembali lagi bercerita. Wei yang telah kesal, Momo yang tak kunjung membalas pesan Wei dan tidak bisa lanjut berkencan, kembali memberi pesan kepada Momo. Momo, Wei akan menyuruh Fufei menjemput Wangsan. Tidak juga dibalas Momo, Wei pergi menuju kamar Momo, mengetuk pintu kamar Momo dengan alasan apakah Momo dan Wangsan butuh minum. Wangsan yang tidak ingin diganggu, tidak perlu Wei, terima kasih. Lanjut, Momo kembali mendengar curhatan Wangsan. Hingga sampai malam, Wangsan masih saja curhat kepada Momo. Wei kembali membantu Momo dengan mengetuk pintu kamar Momo, menanyakan apakah Momo dan Wangsan mau mandi. Momo yang sudah tidak tahan lagi mendengar curhatan Wangsan, ingin segera keluar. Belum sempat mengatakan bahwa Momo ingin mandi, Wangsan dengan cepat membalas, tidak Wei, Wangsan sudah mandi di asrama tadi. Karena gagal tak kunjung keluar, Momo bergumam, kami lelah, kami juga perlu mandi Wangsan. Wangsan yang sedikit mendengar gumaman Momo, ada apa Momo? Momo yang tidak enak hati tidak mendengar curhatan Wangsan. Tidak apa-apa Wangsan, Wangsan lanjutkan saja. Sampai di sini pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 16. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jika teman-teman menyukai videonya Wan, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share channelnya Wan Trisna Story. Akhir kata dari Wan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.